Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Kusuma Maulidia dengan NIM 18620500049 dari Prodi Pendidikan Guru PAUD A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profesi keguruan dalam mengembangkan siswa. Dalam percakapan sehari-hari sering terdengar istilah profesi atau profesional. Perlu diketahui bahwa profesi keguruan merupakan profesi yang sedang berkembang. Bagi seorang guru, pengetahuan tentang profesi keguruan harus benar-benar dimiliki untuk dapat meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Profesi dan profesional. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerja yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesional menunjukkan pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, penampilan seorang dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya. Seorang profesional melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, efisiensi, atau keterampilan yang sudah dimilikinya. Menurut para ahli, Walton Johnson 1959, sebagai seseorang yang menampilkan suatu tugas khusus yang mempunyai tingkat kesulitan lebih dari biasa dan mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan cukup lama untuk menghasilkan pencapaian kemampuan keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan tinggi. Peter Jarvis, profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus. Tujuannya ialah untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu. Pada dasarnya profesi guru dan profesi yang sedang tumbuh, walaupun ada yang berpendapat guru adalah jabatan yang semi-profesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh oleh lembaga pendidikan yang lulusannya menyiapkan tenaga guru, adanya organisasi profesi, kode etik, dan aturan tentang jabatan fungsional guru Mempan nomor 26/1989. Dalam pendidikan diperlukan profesionalisasi. Setiap profesi harus meningkatkan kemampuannya. Demikian pula dengan guru harus pula meningkatkan kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Secara konseptual dan umum, ruang lingkup guru mencakup aspek-aspek standar umum sebagai berikut. 1. Kemampuan profesional mencakup penguasaan materi pembelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkan. Penguasaan dan pengayaan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran. Yang kedua ada kemampuan sosial, mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Yang ketiga, kemampuan personal atau pribadi mencakup penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang B, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh seorang guru. Ruang lingkup profesi guru dapat pula dibagi menjadi dua gugus, yaitu yang pertama gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional, yang kedua gugus kemampuan profesional. Gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional mencakup hal-hal berikut. Yang A, pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi. Yang B, penguasaan bidang studi sebagai objek belajar. C, pengetahuan tentang karakteristik atau perkembangan belajar. Yang D, pengetahuan tentang berbagai model teori belajar, pengetahuan dan penguasaan sebagai proses belajar. Yang F, pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, proses belajar, pengetahuan tentang proses sosialisasi dan kulturalisasi. Kedua, gugusan kemampuan profesional mencakup A, merencana program belajar mengajar, merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran, menguraikan deskripsi satuan bahasan,
merancang kegiatan belajar mengajar, memilih media dan sumber belajar, menyusun instrumen evaluasi, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, memimpin dan membimbing proses belajar mengajar, mengatur dan mengubah suasana belajar mengajar, menetapkan dan mengubah urutan kegiatan belajar. Menilai kemampuan belajar, memberikan skor atau hasil evaluasi, mentransformasikan skor menjadi nilai, menetapkan ranking, menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penelitian untuk memecahkan masalah profesional kependidikan. Profil kemampuan dasar guru yang harus dimiliki sebagai profesional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bahan. Yang kedua, mengelola program belajar. Yang ketiga, mengajar. Yang keempat, mengelola kelas. Yang keempat, menggunakan media. Yang keenam, menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang ketujuh, mengelola interaksi belajar mengajar. Menilai presentasi siswa untuk pendidikan pengajar. Melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling. Menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guru, keperluan pengajar. Hubungan penguasaan materi dengan kemampuan mengajar, memandang materi atau bahan ajar yaitu sudut ini bahan ajar dan sudut cara mengorganisasikan bahan ajarnya. Dilihat dari sudut isi materi ada 6 macam. Yang pertama, fakta. Bahan isinya berupa sejumlah fakta, informasi yang kebenar tidak diragukan. Yang kedua, konsep. Bahan isinya berupa gagasan, ide, pendapat, teori, atau dalil. Yang ketiga, prinsip. Bahan yang memberikan landasan sehingga setiap tindakan dilakukan dapat dikontrol dengan baik. Yang keempat, keterampilan bahan yang mencakup keterampilan motorik. Yang kelima, pemecahan masalah. Yang keenam, proses. Hubungan antara penguasaan materi dan kemampuan mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan materi menjadi landasan pokok bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan mengajar. Yang kedua, memiliki wawasan yang mendapat terhadap materi ajar. Yang ketiga, menguasai materi ajar yang akan disampaikan. Yang keempat, menguasai materi ajar yang lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi ajarnya. Prosedur pengembangan rencana pembelajaran kegiatan dalam menyusun rancangan pembelajaran mencakup yang pertama, analisis kurikulum. Yang kedua, menyiapkan tujuan instruksional. Yang ketiga, rancangan kegiatan pembelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran dibagi dalam 3 bagian, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang keempat, perencanaan evaluasi kegiatan terdiri kegiatan evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Pelaksanaan pembelajaran dan manajemen kelas. Proses pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ketercapaian tujuan pembelajaran dapat diantarkan sebagai dampak dari proses pembelajaran. Dampak pembelajaran dibedakan dalam 2 bagian. Dampak instruksional langsung adalah dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan semula, dapat mengiring tak langsung muncul sebagai pengaruh dari atau terjadi dari pengalaman lingkungan belajar, mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Dave Graff dan Catherine 2002 menyatakan bahwa creativity in core of all the competition of your organization because creativity is what makes something better of now. Produk baru bersifat relatif, baru bisa bermakna sebagai hasil menyempurnakan, menambahkan, mengubah, mereposisasi dari sesuatu yang ada sebelumnya sehingga sesuatu berubah menjadi lebih baik atau tampil beda. Kesimpulannya, profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menentukan keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Profesi keguruan merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan. Selain itu, seorang guru harus benar-benar profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Karena tugas seorang guru adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Untuk melayani masyarakat secara optimal, seorang guru harus menguasai kemampuan dasar guru, tugas pokok guru, serta harus memahami kode etik guru. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.